Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai memasuki materi pertama kita, yaitu tentang fungsi eksponensial. Secara umum, materi ini sudah saya pecah menjadi dua bagian besar, yaitu bagian pertama materi dasar dan bagian kedua materi inti. Di bagian materi dasar, kita akan mempelajari dua bagian. Yang pertama tentang konsep dan sifat-sifat eksponen, yang kedua tentang fungsi eksponen dan cara menggambar grafiknya. Kemudian di bagian inti, kita akan mempelajari dua bagian juga. Yang pertama tentang fungsi eksponen, persamaan fungsi eksponen, dan yang kedua tentang pertidaksamaan fungsi eksponen. Untuk hari ini kita akan mempelajari part 1 dan part 2 dulu ya. Kita ke part 1 dulu, yaitu tentang konsep eksponen. Jadi, secara bahasa, eksponen itu dapat diartikan sebagai pangkat. Ya, secara bahasa artinya pangkat. Berarti, apa yang akan kita pelajari di bab eksponen ini adalah segala sesuatu tentang pangkat. Segala sesuatu tentang pangkat. Ada bilangan berpangkat, ada fungsi yang berpangkat, seperti itu. Pokoknya berkaitan dengan pangkat. Nah, setelah tahu pengertian eksponen, sekarang saya tampilkan contoh-contoh bentuk eksponen. Ada 10 pangkat 2, ada 10 pangkat min 1, ada akar 10, dan lain-lain. Mungkin kalian sudah sering menjumpai yang 10 pangkat 2, terus 10 pangkat min 1, terus kalian juga pasti sudah sering menjumpai bentuk seperti akar 10, tetapi mungkin kalian belum menyadari kalau akar 10 itu merupakan bentuk eksponen, karena di sini kan nggak ada pangkatnya, padahal eksponen itu kan segala sesuatu yang berhubungan dengan pangkat. Tapi trust me, jadi akar 10 itu dia punya pangkat juga. Nah, jadi secara umum itu dapat dituliskan seperti ini. Secara umum ya. Secara umum dituliskan sebagai A pangkat N, di mana A ini disebut sebagai basis dan N ini disebut sebagai pangkat. A atau basis itu merupakan bilangan, suatu bilangan yang dipangkatkan. Kalau di sini berarti basisnya 10. Terus N ini dinamakan pangkat, yaitu bilangan yang menyatakan pangkat dari si A. Kalau di sini berarti pangkatnya 2, berarti basis 10 pangkat 2. Itu namanya salah satu contoh bentuk eksponen 10 pangkat 2. Nah, tetapi yang jadi basis di sini itu nggak sembarang bilangan. Yang bisa jadi basis di sini hanya bilangan real. Kemudian yang bisa jadi pangkat juga nggak sembarang bilangan. Yang bisa jadi pangkat di sini hanya bilangan rasional. Kalau kalian lupa apa yang dimaksud dengan bilangan real itu anggotanya apa aja, terus bilangan rasional anggotanya apa aja, kalian bisa browsing di Google dulu. Setelah memahami ini, sekarang saya tampilkan contoh-contoh yang bukan bentuk eksponen. Contohnya seperti ini. 2 pangkat akar 3. Ini bukan bentuk eksponen karena di sini pangkatnya tidak memenuhi syarat. Syaratnya kan pangkatnya harus bilangan rasional, sedangkan akar 3 itu bukan bilangan rasional. Kemudian 5 pangkat pi. Di sini juga bukan bentuk eksponen karena pangkatnya tidak memenuhi syarat. Pi ini bukan bilangan rasional juga. Begitu juga dengan 3 pangkat min 1,232323 dan seterusnya. Itu juga bukan bentuk eksponen karena pangkatnya juga bukan bilangan rasional. Nah, supaya lebih paham lagi, supaya kalian lebih menguasai tentang konsep dasar ini, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Ada 6 contoh soal. Kalian bisa coba dulu, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, kalian sudah selesai ya. Di sini perintah soalnya adalah tentukan eksponen. Kalau eksponen nanti ditulis E, atau bukan eksponen. Kalau bukan eksponen nanti ditulis BE. Dari soal berikut. Kita bahas yang soal nomor 1 sampai 3 dulu. Yang pertama, 2 pangkat 0. Apakah ini termasuk bentuk eksponen? Kita cek.
Pertama kita cek basisnya. Apakah 2 itu merupakan bilangan real? Iya. Kemudian kita cek pangkatnya. Apakah 0 itu bilangan rasional? Iya. Oh, kalau begitu artinya 2 pangkat 0 ini merupakan bentuk eksponen karena memenuhi 2 syarat. Memenuhi syarat basis dan memenuhi syarat pangkat juga. Jadi kita tulis sebagai E. Apakah sama dengan jawaban kalian? Oke. Kemudian yang nomor 2, setengah pangkat min 3. Kita cek satu-satu juga. Apakah basisnya setengah ini merupakan bilangan real? Iya. Kemudian pangkatnya min 3, apakah min 3 itu merupakan bilangan rasional? Iya. Itu artinya setengah pangkat min 3 juga merupakan bentuk eksponen. Jadi kita tulis E. Kemudian 0,45 pangkat 2. Apakah 0,45 ini merupakan bilangan real? Iya. Kemudian apakah 2 itu bilangan rasional? Jelas iya. Berarti 0,45 pangkat 2 juga merupakan bentuk eksponen. Jadi kita tulis E juga. Sekarang kita ke nomor 4 sama 6. Kita perhatikan basisnya di sini akar 3. Tadi syaratnya basis itu harus bilangan real. Nah, apakah akar 3 itu merupakan bilangan real? Iya. Kemudian pangkatnya. Apakah 2 itu merupakan bilangan rasional? Iya. Oh, kalau begitu artinya akar 3 pangkat 2 itu adalah bentuk eksponen. Kita tuliskan E. Nah, sekarang dibalik. Kalau yang nomor 4 tadi, bentuk akar dipangkatkan 2. Sekarang bilangan pangkatnya akar. Apakah ini bentuk eksponen? Tidak. Kan tadi sudah ada contohnya ya. 2 pangkat akar 3 itu bukan bentuk eksponen. Alasannya adalah karena pangkatnya itu bukan bilangan rasional. Jadi yang nomor 5 ini bukan bentuk eksponen BE. Sekarang yang nomor 6. Nomor 6 juga sama sih. Kalian lihat aja pangkatnya di sini bukan bilangan rasional, wis jelas nomor 6 itu bukan bentuk eksponen. Selesai. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Jadi sifat-sifat eksponen itu ada 7 totalnya. Semuanya ada di LKS yang sudah kalian ambil kemarin. Kalian bisa buka halaman 6 sampai halaman 8. Di situ ada sifat-sifat eksponen. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat eksponen itu ya. Sifat yang pertama saya tuliskan dalam bentuk umum. Jadi nggak saya tuliskan dalam bentuk bilangan. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Kalau kalian nggak paham sama tulisan ini, kalian dengarkan kata-kata saya saja. Jadi misalkan ada 2 bilangan yang sama, jadi misal 2 sama 2 gitu ya, tetapi pangkatnya beda, seperti 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2, itu kan basisnya sama-sama 2, terus tapi pangkatnya beda. Kalau ada bilangan seperti itu dikalikan, maka basisnya itu tetap, tapi pangkatnya dijumlahkan. Jadi pangkatnya bilangan pertama dijumlahkan dengan pangkatnya bilangan yang kedua. Contohnya seperti ini, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 sama dengan, ya tahu, A kali A sama dengan A. Berarti 2 kali 2 sama dengan 2. Terus pangkatnya itu penjumlahan dari keduanya. Berarti di sini kan M-nya 4, di sini N-nya 2, berarti 2 pangkatnya dijumlah 4 ditambah 2. Hasilnya 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 6. 6 itu hasil dari penjumlahan pangkat mereka. Hasilnya 64. Dari mana 64? 64 itu ya penjabaran 2 pangkat 6. Berarti 2 dikalikan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya 64. Kalau nggak percaya bisa dihitung pakai kalkulator.
Kemudian contoh yang kedua. Nah, pangkat itu kan nggak cuman positif ya, bisa bilangan negatif juga. Contohnya 2 pangkat min 3 kali 2 pangkat 10. 2 kali 2 berarti 2, pangkatnya dijumlah, min 3 ditambah 10. Berarti min 3 ditambah 10, 7 hasilnya. Berarti 2 pangkat min 3 kali 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat 7. Hasilnya 128. Nah, di sini saya kasih contoh kalau misalkan nanti di soal yang keluar nggak cuma bilangan 2 pangkat berapa kali 2 pangkat berapa, kan nggak gitu. Biasanya yang keluar juga dalam bentuk aljabar seperti X. Jadi sini saya kasih juga ada X pangkat 2 dikali X pangkat min 3, kan tetap aja sih konsepnya, basisnya kan sama-sama X. Berarti hasilnya ya juga X, terus pangkatnya ditambahkan. 2 ditambah min 3 berarti min 1, berarti hasilnya X pangkat min 1, berarti X pangkat 2 dikali X pangkat min 3 sama dengan X pangkat min 1 gitu ya. Sekarang kita ke sifat yang kedua. Kalau tadi kan ada 2 bilangan berpangkat dikalikan, pangkatnya beda, kalau dikali pangkatnya dijumlah gitu kan. Nah, sekarang dibagi, berarti lawannya yang ini. Kalau basisnya sama tapi dibagi, maka nanti pangkatnya dikurangi. Kalau dikali pangkatnya dijumlah, kalau dibagi pangkatnya dikurangi, gitu cara nginget-ngingetnya. Jadi contohnya, nah ini 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2, kan dibagi ya, berarti pangkatnya dikurangi, sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat hasilnya 4 sama dengan 81. Kemudian 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat min 3 sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi min 3. Min ketemu min kan plus ya. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 3, 3 pangkat 5. Hasilnya 243. Nah, ini juga berlaku ketika basisnya itu aljabar X. Jadi misal ada X pangkat 5 per X pangkat 2, itu kan berarti kan sama aja X pangkat 5 dibagi X pangkat 2, berarti sama dengan X pangkat 5 dikurang 2 sama dengan X pangkat 3. Gitu ya. Gitu cara ingat-ingatnya. Jadi kalau misal ada 2 bilangan eksponen yang basisnya sama, mungkin sama-sama 2 atau sama-sama 3, kalau dikalikan berarti nanti pangkatnya ditambah, kalau dibagi berarti nanti pangkatnya dikurangi. Itu 2 sifat eksponen yang pertama. Sekarang sifat eksponen yang ketiga. Jadi ada bentuk eksponen dipangkatkan. Jadi ada bentuk pangkat dipangkatkan lagi. Misalnya A pangkat M dipangkatkan N. Nah, gimana ngitungnya? Itu berarti sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya itu dikalikan gitu. Contoh di sini 3 pangkat 2 dipangkat 3. Berarti dikalikan nih pangkatnya, 2 kali 3, 6, berarti sama dengan 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 sama dengan 729. Terus lagi contoh 3 pangkat min 1 dipangkat 2, berarti min 1 kali 2 sama dengan min 2. 3 pangkat min 2, 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Kok bisa? Kok bisa? Ini sifat eksponen yang ketujuh, jadi nanti kita pelajari. Jadi kalau ada suatu pangkat negatif, supaya jadi positif, itu dia harus dipindah posisi. Karena ini letaknya di atas, kan ini sama dengan 3 pangkat min 2 per 1 gini toh. Berarti supaya positif dibalik. Jadinya 1 per 3 pangkat 2 hasilnya 1 per 9. Terus ini ada lagi X pangkat 2 dipangkat 6, berarti kan dikali 2 kali 6 sama dengan 12, hasilnya X pangkat 12 gitu. Sekarang kita masuk ke sifat yang keempat.
Jadi sifat yang keempat di sini ada dua bilangan yang berbeda tetapi pangkatnya sama. Maka kalau dipecah itu berarti A di pangkat N dikalikan B di pangkat N. Contoh ada 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Nah ini kan pangkatnya sama, berarti pangkatnya taruh luar aja, terus bilangannya bisa dikalikan sehingga hasilnya sama dengan 8 pangkat 2 sama dengan 64. Atau mungkin sebaliknya 2x di pangkat 3, berarti kalau dikeluarkan 2 pangkat 3 dikali x pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kan sama dengan 8, terus x pangkat 3 ya sama dengan x pangkat 3, berarti hasilnya 8x pangkat 3. Terus misal lagi 3y pangkat 2 di pangkat 2, berarti kalau dipecah dikeluarkan berarti 3 pangkat 2 dikali y kuadrat dikuadratkan lagi, berarti kan pakai sifat yang barusan kita pelajari, sifat nomor 3 sama dengan y pangkat 4, berarti hasilnya 9y pangkat 4. Sekarang ke sifat yang kelima, ada bentuk per. Kalau tadi kan bentuk perkalian pangkat sama, kalau yang sifat kelima ini bentuk pembagian pangkat sama. Kalau ada A per B di pangkat N, kalau dipecah ya sama A dipangkatkan N per B dipangkatkan N. Contoh 2 per 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Hasilnya 16 per 81. Begitu juga kalau bentuknya 2 per x pangkat 2, berarti kalau dikeluarkan 2 pangkat 2 per x pangkat 2 sama dengan 4 per x pangkat 2. Sambil diingat-ingat ya, jadi tadi sifat yang pertama itu ada bentuk perkalian, basisnya sama, pangkatnya dijumlah. Terus sifat yang kedua ada bentuk pembagian, basisnya sama, pangkatnya dikurang. Terus sifat yang ketiga tadi ada bentuk pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. Terus sifat yang keempat ini ada dua bilangan, pangkatnya sama, ya begini. Terus sifat yang kelima ada bilangan yang dalam bentuk pembagian, pangkatnya sama, terus begini. Itu dihafalkan dan diingat-ingat. Udah dapat 5, kita kurang 2 sifat lagi. Sekarang sifat yang keenam, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti ada bilangan berapapun di pangkat 0, maka nanti hasilnya 1. Contoh 4 pangkat 0 itu berarti sama dengan 1, setengah pangkat 0 sama dengan 1, 100 pangkat 0 sama dengan 1, 1000 pangkat 0 sama dengan 1, min 1 pangkat 0 juga sama dengan 1. Nah, gimana kalau 0 pangkat 0? Nah, jadi di sini ada syaratnya. Hasilnya A pangkat 0 itu akan selalu 1, berlaku untuk bilangan berapapun, tapi tidak berlaku ketika A sama dengan 0. Berarti 0 pangkat 0 itu tidak sama dengan 1. Ini nggak berlaku buat 0. Tapi berlaku untuk yang selain 0. Jadi 4 pangkat 0 itu 1, terus 1 pangkat 0 itu 1, min 1 pangkat 0 itu 1, 100 pangkat 0 itu 1. Tapi kalau 0 pangkat 0 itu tidak 1 karena basisnya syaratnya ini nggak boleh 0. Untuk sifat yang keenam. Sekarang ke sifat yang terakhir yang udah kita pakai di soal-soal sebelumnya. Nih, ada pangkat negatif. Nah, ada pangkat negatif. A pangkat min n itu sama dengan 1 per n. 1 per A pangkat n. Karena di sini A pangkat min n tuh anggap aja A pangkat min n per 1. Berarti kalau mau jadikan pangkat positif itu dibalik, tukar posisi aja, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah sama dengan 1 per A pangkat n gitu.
Nah, begitu juga sebaliknya, 1 per A pangkat N. Itu kalau dibalik, A pangkat N-nya naik, berarti sama dengan A pangkat min N. Gitu ya. Contohnya 2 pangkat min 5, kalau mau dijadikan pangkat positif, berarti sama dengan 1 per, dia harus turun ke bawah kan, berarti 1 per 2 pangkat 5 sama dengan 1 per 32. Terus, begitu juga nih, 1 per 4 pangkat min 3. Kalau mau dijadikan pangkat positif, berarti kan dia harus naik menjadi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Ini juga berlaku untuk yang aljabar. X pangkat min 2 itu sama dengan 1 per X pangkat 2. Terus X per Y pangkat min 3 sama dengan X kali 1 per Y pangkat min 3. Nah, ini kan bisa naik ke atas sama dengan X kali Y pangkat 3. Nah, untuk apa sih kita mempelajari sifat-sifat ini? Jadi, kita itu harus hafal dan harus ingat semua sifat-sifat eksponen ini. Fungsinya untuk menyederhanakan bentuk eksponen. Nah, soal-soal menyederhanakan bentuk eksponen itu sangat sering sekali keluar di soal ujian, soal ulangan. Ya, pokoknya itu penting. Kalian harus bisa membedakan sifat-sifatnya, terus kalian juga harus bisa mengingatnya, dan kalian harus bisa mengaplikasikannya. Nanti kalau kalian masih bingung, kalian bisa hubungi saya di WA kapanpun. Saya pasti akan selalu ada buat kalian, oke?